lagi baca nih surat terbuka untuk Gibran Rakabuming dari Rio Kusumo. Pasti udah pada baca dong isinya mengenai apa ya? Mengenai sindiran dalam tanda kutip Rio kepada seorang anak presiden yang sepertinya kok humble banget dan kayaknya mencuri lahan para teman-teman yang bukan anak presiden. Ini kita baca sedikit ya. Dear Gibran, oke dear lo jangan sedih. Dear Gibran, surat saya ini sekaligus mewakili hati dan perasaan para haters di dunia maya kepada Anda. Surat ini adalah surat yang mewakili kekecewaan para pengusaha catering, para pengusaha martabak, dan juga para pengusaha kafe yang merasa tersaingi oleh Anda. Anda kan anak presiden, seharusnya Anda lebih cocok ada di deretan pemegang saham BUMN, deretan pemegang saham beberapa perusahaan ternama yang berkolaborasi dengan pengusaha dari luar negeri. Dan Anda seharusnya tahu ngapain juga Anda mikirin kombinasi rasa martabak, rasa green tea, rasa marshmallow, dan lain-lain. Kita lihat ya ada juga beberapa tweet mengenai hashtag martabak anak presiden. Halo Mas, terima kasih sudah terbuka untuk Mas Gibran. Bagus tapi kurang panjang. Hah? Kurang panjang? Oke. Bang, jadi anak presiden harus berkecimpung di dunia politik dan nikah sama orang superior. Oke. Tapi kan itu pilihan ya. Kalau misalnya dia pasti pengen mikirin martabak green tea atau misalnya rasa marshmallow terbaru, kenapa enggak? Emang ada undang-undang di dunia ini? Kalau anak presiden itu wajib berpolitik juga? Orang nggak ada. Suka dengan gaya satir ini kalau saya sudah kelas dewa yang nulisnya. Tapi coba deh, saya ingin coba ini menghubungi Mas Rio Kusumo yang langsung menulis surat terbuka untuk Gibran Rakabuming. Apakah sudah bisa tersambung dengan Rio Kusumo? Kita akan coba ya, kita akan coba untuk menghubungi Rio Kusumo. Sebetulnya apa sih latar belakang dibalik ditulisnya surat terbuka untuk Raka. Dan ini dia nih, ada satu tagline yang lucu lagi. Apa karena Bapak Anda bukan pendiri partai, jadi Anda akhirnya tidak ikut-ikutan berpolitik? Apa susahnya sih buat Anda ikut berpolitik? Dan terus terang kami dan kawan-kawan yang lainnya kecewa pol karena ingin melihat pergerakan politik dari seorang anak presiden di kancah politik Indonesia. Nah, kita akan langsung bergabung dengan Rio Kusumo. Selamat siang Mas Rio. Selamat siang, ya. Iya, Mas Rio bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa. Oke. Mas Rio, tapi boleh dimulai nggak dengan di Rio, apa sih sebetulnya yang melatar belakangi Anda untuk menulis surat terbuka terhadap putra presiden ini? Rio, silahkan. Iya, karena namanya itu unik ya. Karena seorang anak presiden tapi mau dia beda gitu, beda dengan yang lain. Dia jualan martabak, dia bisa jualan buka kafe segala macam gitu. Yang kita nggak ngebayangin sebelumnya. Jadi ini kan jualannya kan kesenian semua ya. Iya. Menarik menurut saya gitu. Oke, nah tapi memang katakanlah dengan didikan yang kita juga sudah ketahui begitu ya, Pak Presiden Jokowi memang begitu humble. Kalau kerja kemana-mana selalu dengan signature style-nya kemeja putih, begitu kan, simple. Bahkan akhir-akhir ini merayakan tahun baru saja dengan kemeja putih dan juga sarung di Raja Ampat. Dan ini kayaknya nggak heran deh kalau misalnya anak-anaknya dididik secara sederhana juga, Mas Rio. Iya, nggak apa-apa kalau gitu bagus. Berarti mereka nature-nya seperti itu ya. Itu kan semangatnya bagus banget tuh semua anak muda. Makanya di situ juga sebenarnya ada sindiran juga buat para haters gitu. Kenapa nyari-nyari kesalahan sama fokus? Padahal itu ada sisi positifnya. Oke. Dan juga nih Mas Rio, ini ada juga beberapa haters yang seriusan nih ya, serius haters dan kayaknya kurang piknik nih, yang akhirnya mengcopy begitu link tulisan Mas Rio ini dan akhirnya jadi sebuah bulian gitu, bully di sosial media. Dan padahal saya yakin sendiri Mas Rio juga memang ini bentuknya satir begitu untuk menyindir katakanlah anak-anak presiden sebelumnya begitu kan, yang tidak seperti putra presiden yang ini begitu. Nah, tanggapan Anda mengenai haters yang serius nih, kurang piknik banget nih kayaknya, Mas Rio, silakan. Ya mungkin kalau lagi istilahnya kekinian itu kurang piknik ya. Jadi mungkin Oke, jadi tapi Mas Rio nggak keberatan ya kalau misalnya link-link tulisan tersebut akhirnya malah dijadikan senjata dalam tanda kutip dari para haters, meski mereka kayaknya belum pernah baca sepenuhnya dan belum mengerti mungkin ya arti dibalik tulisan dari Mas Rio. Iya. Nah, tapi sebetulnya Mas Rio sendiri memang gayanya aja satir gitu. Jadi orang bisa berpersepsi juga silakan.
Oke, tapi nih Mas Rio sendiri apakah dari hati nih idealnya seorang putra presiden begitu, apakah memang harus ikut dalam konstelasi politik Indonesia atau seperti apa Mas Rio? Ya, sebenarnya nggak ada idealnya ya, nggak ada idealnya, itu nature aja gitu, itu nature aja. Makanya itu saya pilih itu karena memang unik, karena sebelum-sebelumnya memang nggak ada gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah bicara ideal, nggak ada yang nggak ada idealnya ya, atur mereka itu seperti itu. Silakan aja. Jadi kan uniknya yang saya tulis gitu. Oke, ini juga ada lucu nih, terakhir di tulisan Anda nih saya lagi baca, salam haters, karena haters juga butuh asupan gizi. Apa tuh maksudnya Mas Rio, asupan gizi? Enggak, itu kan saya sebenarnya kan Gibran itu kalau nggak salah pernah nge-tweet masalah yang makan dulu karena untuk menjadi mati itu juga butuh energi atau apa gitu, saya lupa. Nah itu coba saya masukkan di situ. Oke, berarti hanya sekedar analogi saja ya. Istilahnya gizi. Oke deh. Sip, terima kasih Mas Rio Kusumo, penulis surat terbuka untuk Gibran Raka Buming Raka, dan semoga para haters yang kurang piknik tadi ya Mas Rio, semoga dipiknikkan deh dan akhirnya paham esensi mengenai surat terbuka tersebut. Terima kasih Mas Rio, selamat kembali melanjutkan 2016 Anda. Dan Netizen News masih akan kembali pemirsa dengan informasi terkini lainnya mengenai masyarakat ekonomi ASEAN. Apa sih Wit? Saya juga kurang paham, coba kita temukan jawabannya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Netizen News.